Klasifikasi dan perencanaan produksi. Klasifikasi output produksi. Di sini produksi ada dua, ada produksi barang ataupun produksi jasa. Biasanya produksi barang ini berbentuk suatu produk yang dapat digunakan ataupun yang dapat dikonsumsi. Adapun produk jasa adalah produk yang dapat kita nikmati, gitu, yang dapat konsumen nikmati, seperti jasa potong rambut, jasa ojek online dan lain-lain. Sistem penjadwalan kerja operasional di sini adalah jadwal induk ataupun jadwal staf atau proyek. Jadwal induk cetak biru, alokasi kuota, produksi total komprehensif dalam kerangka waktu makro atau jangka panjang. Jadwal staf proyek, pengaturan mikro operasional yang mengatur giliran kerja shift SDM serta penentuan tenggat waktu. Biasanya jadwal staf atau proyek ini dapat diaplikasikan dengan bekerja di pertambangan gitu. Kalau jadwal induk ini biasanya jadwal yang ada di perkantoran. Pertemuan 11 adalah manajemen operasional atau OM. Di sini ada 3 fungsinya, adalah perencanaan operasional, pengendalian kualitas, manajemen inventory. Di sini manajemen operasional itu langsung turun ke lapangan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat atau produk yang diproduksi itu sesuai dengan SOP perusahaan, baik dalam bahan ataupun proses dari produksi tersebut. Di sini 1, perencanaan operasional, formulasi penentuan kapasitas produksi optimum, tata letak posisi mesin, manufaktur, serta standarisasi metode rekayasa kerja terbaik. Di sini manajer mampu juga dalam menata ruangannya gitu, mesin mana yang harus ditaruh dalam sini, mesin mana yang harus dalam situ, itu harus dipertimbangkan juga. Yang kedua adalah pengendalian kualitas dengan mengecek kualitas yang diproduksi gitu, dengan langsung turun ke lapangan untuk mengecek produk-produk yang dihasilkan gitu. Jika ada terjadi cacat akan di reject gitu guys. Yang ketiga adalah manajemen inventory. Di sini OM juga mampu memanage produksi dari bahan-bahan tersebut. Produksi bahan dengan produksi hasil gitu harus seimbang gitu antara bahan dan hasil gitu guys. Jadi tidak ada suatu pertimpangan gitu antara bahan segini lalu yang dihasilkan segini, kurang banyak gitu. Itu OM harus menghindari persoalan tersebut untuk menghindari pemborosan produksi gitu, pemborosan beban. Baik, di pertemuan ke-12 kita membahas manajemen keuangan bisnis. Di sini ada 3, ada keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan operasional. Ini keputusan pendanaan adalah di mana manajer juga mampu, manajer keuangan itu mampu untuk memberikan keputusan ke pendanaan, entah itu pendanaan suatu bahan ataupun suatu alat-alat atau manufaktur gitu. Yang kedua, keputusan investasi. Di sini perusahaan juga ada investasi ya, dia bisa investasi ke perusahaan lain ataupun menanamkan modal pada perusahaan lain. Itu juga mampu memberikan keputusan mana perusahaan yang baik untuk dialokasikanlah duitnya untuk invest gitu. Keputusan operasional yang ketiga, manajemen modal kerja harian berupa efisiensi pengeluaran biaya ke perusahaan operasional OPEX rutin guna mengoptimalkan pencapaian margin laba bersih perusahaan. Di sini dia juga mampu memberikan keputusan pendanaan yang tiap hari dikeluarkan, seperti membeli bahan itu kan tiap hari kan kita beli atau perusahaan beli, ataupun pendanaan operasional lain-lain lah, entah itu operasional dalam pengangkutan. Biasanya kalau pengangkutan itu driver dikasih uang operasional gitu guys untuk di perjalanan gitu. Di pertemuan 13 kita membahas strategi pengembangan bisnis kontemporer. Ada 3, inovasi radikal, vis incremental, aliansi strategis, konsolidasi, pemanfaatan ekosistem digital gitu.
Untuk pemanfaatan ekosistem digital ini adalah pemanfaatan sebaik mungkin jaring digital gitu untuk proses promosi atau analisis yang harus kita lakukan. Ke-14 adalah studi kasus implementasi bisnis. Analisis nilai usaha, studi kasusnya adalah bisnis kopi modern. Sektor hulu, operasional rantai pasok, sektor proses, sektor hilir, sektor evaluasi. Di sini banyak sekali sektor-sektor dalam bisnis kopi modern. Entah itu sektor proses, ini kita memanajemennya dari karyawan-karyawan. Apakah karyawan tersebut melakukan suatu kesalahan atau kita memberikan arahan dari SOP perusahaan. Sektor hilir itu adalah strategi pemasaran yang kita lakukan. Ketika kita bisnis kopi, yang dapat kita lakukan adalah endorse kepada orang-orang yang mempunyai pengikutnya banyak. Sektor evaluasi, manajemen keuangan. Di sini kita juga mampu memberikan suatu manajemen keuangan lah kepada perusahaan agar perusahaan mendapatkan suatu nilai yang perusahaan keluarkan. Kita juga harus mampu memanage keuangan tersebut untuk mampulah untuk menciptakan efisiensi dari modal yang kita keluarkan dan modal dan hasil yang kita hasilkan. Pertemuan ke-15 yang terakhir kita membahas prinsip-prinsip bisnis Islam syariah. 5 pilar etika bisnis syariah adalah kejujuran. Kita harus jujur dalam Islam itu. Kita harus, yang pertama adalah kejujuran dalam berwirausaha, baik itu produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah keadilan bagi konsumen, keadilan bagi penjual gitu. Penjual harus untung dan pembeli harus merasa puas atau atas produk yang telah dibeli oleh produk yang dijual oleh para penjual lah. Prinsip bisnis Islam ini banyak sekali ya, dari tata krama, dari norma, dari adat, itu berlandaskan dari agama gitu. Kalau kita berprinsip bisnis Islam, kita harus adil, kita harus jujur gitu. Itu pilar-pilar yang sangat penting dalam berwirausaha gitu. Intinya kita harus jujur. Baik, terima kasih atas waktunya.